Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Wulan Lasesa. Di video kali ini saya akan berbagi informasi untuk teman-teman, yaitu tentang istilah dalam dunia makeup, kabuki brush. Nah, apa sih sebenarnya kabuki brush itu? Sebagian teman-teman mungkin terasa lebih asing ya tentang kabuki brush ini, atau teman-teman baru mendengar pertama kali juga. Nah, akan tetapi sebelum lanjut, teman-teman disarankan untuk like dan juga subscribe agar channel ini jauh lebih baik. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Nah, baik teman-teman, jadi sebelum lanjut, di sini saya akan membahas tentang istilah dalam dunia makeup, yaitu kabuki brush. Ada beberapa teman-teman nih pasti yang terdengar asing, apa sih itu kabuki brush? Atau ada teman-teman yang tidak tahu Kak, kabuki brush itu apa? Yang penting kita bisa makeup, yang penting kita bisa mempercantik diri. Oke. Tidak apa-apa ya teman-teman ya, tapi kali ini di video Wulan Lasesa saya akan berbagi ilmu untuk teman-teman, apalagi teman-teman yang ingin terjun dalam dunia makeup dan juga ingin belajar tentang makeup agar nanti siapa tahu kedepannya teman-teman bisa nih menciptakan berbagai jenis-jenis makeup ataupun tema makeup, menciptakan kosmetik gitu ya. Menjadi seorang makeup artist itu tidak hanya mengetahui dan juga mempelajari atau menerapkan cara dan juga teknik dalam makeup, akan tetapi kita perlu juga mempelajari teori-teori makeup. Nah, teori-teori makeup itu seperti apa sih Kak? Oke, jadi teori-teori makeup itu seperti nanti yang akan kita bahas, yaitu kabuki brush, atau di video-video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang istilah flaky, istilah CK, undertone, lalu juga smudge, ada juga yang baking, ada juga yang concealer dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa mempelajari ada beberapa istilah makeup. Dan menjadi seorang makeup artist itu tidak hanya juga pinter dalam flexing, foundation, dan ini itu mengaplikasikan lipstick, mengaplikasikan eyeshadow, membuat alis, akan tetapi gunanya menjadi seorang artis itu juga harus mengetahui beberapa teori agar nanti ketika biasanya kita kan biasanya kita kan bertemu dengan orang-orang yang mungkin ilmunya itu dalam makeup artist itu sudah tinggi. Misal, oh Ika ini di touch up, ini di kurang kayaknya bulu mataku terlihat flaky deh ini mah. Ini bahaya sekali bagi teman-teman yang apaan tuh flaky, apaan tuh CK, apaan tuh Kak di touch up. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Apalagi teman-teman sudah bisa ini mendirikan makeup artist atau membuka jasa rias di tempat teman-teman. Oke, jadi bisa kita artikan bahwa seorang makeup artist itu juga harus pandai-pandai dalam mengolah atau memberikan sesuatu untuk mempercantik diri sendiri. Jadi inner beauty itu juga timbul dari seorang makeup artist ketika akan memakeup. Pantasnya ini di makeup apa ya? Ketika kita bertemu dengan seseorang makeupnya, ketemu dengan matanya terlihat sipit, bagaimana ini nanti bisa terjadi atau terlihat lebih belok matanya. Nah, kita gunakan, kita pilih jenis makeup ball, pengaplikasiannya begini, teorinya begini, ini. Nah, itu sangat penentu sekali ya teman-teman ya, supaya hasilnya nanti lebih cantik, lebih pantas gitu ya. Oke, itulah sedikit tentang cuplikan beberapa pengertian yang saya sampaikan tentang makeup dan juga seorang makeup artist. Oke, kita lanjut ke teori kabuki brush yang akan kita bahas. Untuk yang pertama, pengertian dari kabuki brush itu sebenarnya istilah lain dalam penyebutan kuas makeup. Akan tetapi ini lebih mengerucut atau lebih menyudut pada penggunaan kuas yang ukurannya lebih besar. Oke. Ya, sekarang ini saya pegang adalah kabuki brush atau kuas yang memiliki tekstur bulu lembut dan juga lebat, dan dia lebih merapat.
atasnya berbentuk bulat dan mempunyai tangkai yang sedikit panjang. Nah, kabuki brush ini berfungsi sebagai pengaplikasian saat kita menggunakan bedak tabur dan juga bedak padat. Oke, nah perlu teman-teman ketahui bahwa dalam kita memilih kabuki brush atau kuas ini, teman-teman perlu memperhatikan tekstur bulunya. Teman-teman bisa juga memilih, ada beberapa kuas yang yang kurang bagus, yang mungkin bulu-bulunya itu terlalu kasar. Ini bisa melukai wajah bagi yang akan kita lihat, atau bisa melukai wajah kita. Nah, teman-teman perlu juga memilih kuas-kuas tertentu. Lalu yang kedua, ada kuas yang berfungsi untuk yang digunakan sebagai highlight. Nah, kuas ini berbentuk atasnya tuh terlihat datar teman-teman ya, tapi dia tetap aja padat bulunya, sama seperti yang tadi. Bedanya kalau yang ini itu bulat, tapi yang ini lebih rata atasnya. Nah, kuas kabuki brush ini fungsinya untuk mengaplikasikan atau memoleskan highlighter. Nah, biasanya highlighter itu kita gunakan seperti ini, lalu kita aplikasikan di area pipi, di apple on cheek, lalu di tengah-tengah alis, dan juga di hidung, lalu ke dagu. Nah, untuk yang ketiga yaitu kabuki brush yang berguna untuk blush on. Nah, kabuki brush yang berguna untuk blush on ini memiliki tekstur sama juga lembut, akan tetapi dia lebih pipih teman-teman ya. Jadi bentuknya itu lebih pipih. Beda dengan yang kedua tadi, ini sama juga bulat, dari sisi-sisi diameternya ini bulat. Yang untuk bedak tabur, bedak padat tadi juga bulat, tapi kalau untuk blush on ini dia terlihat lebih pipih, dikarenakan ini nanti akan mempermudah membentuk tulang pipi ketika akan mengaplikasikan kontur. Nah, di sini kita akan aplikasikan kontur, misal warna coklat ya teman-teman ya. Kita aplikasikan dari telinga sini, kita tarik ke arah sudut bagian bibir. Kenapa bentuknya pipih? Karena kan ini nanti begini teman-teman. Nah, begini. Nah, ini akan mempermudah dalam pembentukan supaya terlihat tirus. Oke. Lalu untuk yang keempat yaitu kabuki brush dengan bentuk pipih yang berguna untuk mengaplikasikan foundation. Nah, mengaplikasikan foundation itu juga perlu ya teman-teman ya? Perlu kuas ya, supaya nanti lebih steril dan juga hasilnya itu lebih halus. Selain menggunakan selain menggunakan beauty blend, biasanya kalau saya sendiri menggunakan kabuki brush ini, semuanya kita oleskan foundation dulu yang sudah kita mix, kita tentukan warnanya, kita oleskan. Setelah itu untuk merapikannya saya menggunakan beauty blend. Nah, setelah beauty blend itu kita tepuk-tepuk, nah itu nanti hasilnya akan lebih bagus dan akan lebih padat dan menyatu di warna kulit kita. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang kabuki brush. Ada yang untuk blush on, lalu untuk bedak padat dan juga bedak tabur, lalu untuk highlighter dan juga untuk foundation. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman pelajari supaya nanti ke teman-teman tidak bingung dalam memilih ataupun ketika akan mengaplikasikan bedak, blush on dan sebagainya. Itulah teman-teman penjelasan tentang kabuki brush. Sebenarnya masih banyak sekali teman-teman istilah-istilah dalam dunia makeup yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa melihat. Dan untuk kabuki brush ini sampai di sini, dan ketemu lagi di video saya selanjutnya.